Ini mungkin bisa dianggap sebagai salah satu permainan paling aneh dalam sejarah Korea. Semua orang harus melepas semua pakaian mereka dan hanya tinggal dengan pakaian dalam. Untuk menghindari penipuan oleh orang lain. Begitu mereka tertangkap, akibatnya, mereka akan kehilangan tangan atau kaki mereka. Tetapi Dae-gil adalah seorang ahli yang sangat berpengalaman. Dia menggunakan setiap detail kecil untuk memahami semua trik mereka. Dia sengaja terjebak dalam jebakan orang lain. Karena dia adalah raja judi sejak usia 5 tahun. Pada usia 5 tahun, dia sudah bisa menggunakan trik untuk mengalahkan teman-temannya di sekolah. Dia bisa menggunakan kelicikannya untuk memenangkan semua kartu teman-temannya di sekolah. Setelah dewasa, dia menjadi pelanggan tetap di kasino. Itu juga saat dia bertemu dengan seorang wanita yang bisa membuatnya membayar dengan nyawanya. Dia bertemu dengan seorang wanita yang bisa membuatnya membayar dengan nyawanya. Dia pertama kali melihat wajah cantik Mina. Liurnya hampir menetes. Dia dengan cepat mengejarnya. Dia memberikannya bunga pertama dalam hidupnya. Tapi Mina dengan sengaja membuatnya kesal. Kakak laki-laki Mina segera keluar. Saya tidak melakukan apa-apa. Meskipun dia ditampar sampai seperti babi, Dae-gil masih memandanginya dengan mata terbelalak. Tapi seluruh keluarganya adalah penjudi. Pada hari itu, kakeknya ditangkap oleh orang lain karena utang judi yang besar. Saat berkelahi, Dae-gil secara tidak sengaja melukai pemilik kasino Yuryong. Untuk menghindari balas dendam Yuryong, Bunya memberikan semua tabungannya kepada anaknya untuk melarikan diri. Sebelum pergi, dia bertemu dengan Mina untuk terakhir kalinya. Dan dia berjanji akan kembali dengan kemuliaan untuk menikah dengannya. Apakah kamu sedang melamar saya? Ya, benar. Sangat lucu. Apakah kamu ingin mencium? Tidak perlu. Baiklah, mungkin lain kali. Dengan begitu, Dae-gil pergi jauh dari kota itu. Dia pergi ke rumah sepupunya, Jari. Ternyata sepupunya juga bukan tipe biasa. Dia menemukan pekerjaan untuk Dae-gil di kasino. Di sini aturannya sangat ketat. Bahkan ketika polisi datang dengan penyergapan, semua pelanggan patuh dan antri dengan rapi. Kemudian mereka diam-diam keluar. Kasino juga memiliki mobil siap sedia. Mereka mengirim semua penjudi pergi jauh dari sini. Mereka menunggu hingga polisi datang. Kasino telah berubah menjadi ruang rapat perusahaan. Guang Ryeol hanya perlu memasukkan uang ke dalam sebuah kotak karton. Polisi akan pergi dengan senang hati. Serangkaian tindakan ini membuat Dae-gil terkejut. Dibandingkan dengan kasino di sini, rumah petani seperti dia terasa seperti katak yang belum pernah melihat langit sebelumnya. Dia bersumpah akan menjadi tangan kanan kota. Tapi karena nasib buruk, dia hanya bisa menjual mie di kasino. Tapi siapa sangka, satu kartu remi, tiba-tiba muncul di bawah sepatu hak tinggi yang seksi. Mengenakan gaun merah yang seksi dan tubuhnya yang menawan. Membuat Dae-gil tergoda lagi setelah bertemu Mina. Dia menggoyangkan pinggul kecilnya saat berjalan mendekati Dae-gil. Dia memberikan kartu remi kembali padanya. Sepertinya pria memang hanya berpikir dengan bagian tubuh bawah mereka. Ketika Dae-gil sedang bermimpi, kemudian sepupunya memanggilnya untuk membangunkannya. Kepala desa berkata bahwa dia ingin bertemu dengan Dae-gil. Setelah 5 bulan usaha keras, akhirnya, kepala desa melihat keuletannya. Dia memberi Dae-gil kesempatan untuk bermain di kasino. Ternyata, keterampilan Dae-gil membuatnya mendominasi kasino. Dia membuat para penjudi kehilangan segalanya. Sejak itu, dia dipekerjakan oleh kepala desa. Baik para biksu maupun para tajir. Tidak ada yang bisa mengalahkan Dae-gil. Bahkan kepala desa melihat bahwa pendapatan semakin bertambah setiap hari. Dia sangat senang. Sejak itu, Dae-gil menjadi daya tarik utama di kasino. Sedangkan sepupunya menjadi pelayan yang mengantarkan mie. Bahkan wanita cantik seperti bunga di kasino tidak bisa melarikan diri dari cengkeraman Dae-gil. Setelah mabuk, dia salah mengira Wo Suya sebagai Mina. Itulah mengapa hubungan antara mereka berdua menjadi rumit. Tapi kepala desa juga tertarik pada wanita itu. Wo Suya adalah seorang janda. Dia mewarisi kekayaan 1 triliun dari suaminya yang sudah meninggal. Kepala desa ingin menguasai uang itu untuk dirinya sendiri. Tanggung jawab berat ini tentu saja akan jatuh pada Dae-gil. Beberapa orang merencanakan strategi. Biarkan Wo Suya menang 10 miliar terlebih dahulu. Ini akan membuatnya kehilangan akal sehat dengan cepat. Tapi Dae-gil melihat bahwa dia terus kalah dan kehilangan banyak uang. Dia mulai khawatir. Bagaimanapun, dia adalah wanita yang dicintainya. Dae-gil akhirnya mencari Wo Suya. Dia memberitahu rencana kepala desa pada Wo Suya. Sebelum pergi, dia dengan tulus memperingatkan Wo Suya untuk tidak pernah pergi ke kasino lagi. Tapi Wo Suya memiliki rencana tersendiri. Beberapa hari kemudian, dia membuka kasino sendiri. Masih melihat Dae-gil dengan mata rayu. Seluruh meja hanya dia yang orang asing. Awalnya pasti akan menang dalam permainan ini. Namun pada akhirnya, hasilnya melebihi perkiraan semua orang. Dia bahkan memenangkan 200 miliar lagi. Dan itulah yang membuat kepala desa bangkrut dan harus menutup kasino. Dae-gil dan sepupunya hanya bisa mencari tuan lain. Ko Yang juga merupakan penjudi terkenal. Mereka awalnya ingin menipu uang darinya. Tetapi ketika bertemu dengan penjudi ulung, Dae-gil menjadi kalah telak. Dia adalah Mina yang selalu Dae-gil rindukan. Datang untuk melihat pelayan kasino di Korea Selatan. Ya, kalian berdua saling kenal. Apa kau kenal aku? Tidak kenal, pertama kali bertemu orang asing. Aku bilang dia sangat cantik. Bersama dengan perilaku mesum Ko Yang ini, gadis itu bangkit dengan spontan. Dia dengan sengaja membuka jendela. Pemandangan di bawah roknya mempesona mata Dae-gil. Tindakan ini benar-benar mempengaruhi pikirannya. Tidak seperti yang diharapkan. Sejak saat itu, Dae-gil tidak pernah lagi memenangkan satu pertandingan pun. Tidak hanya semua uang yang dibawa ke dalam, semuanya kalah. Dan dia juga berhutang 100 miliar lagi. Melihat penjudi ulung di luar pintu, dia tidak bisa tidak menandatangani catatan utang.
Mina juga pergi bersama Koyang. Dan bencana tidak berhenti di situ. Ouyang mendapatkan bukti Daegil dan Wo Suya bersekongkol, dan memberikannya kepada mantan kepala desa. Dia pikir mereka berdua bersekongkol untuk menipunya. Maka kepala desa meminta bantuan Koyang untuk mencuri ginjalnya, dan mematahkan lengan kanannya, kemudian mengikatnya seperti anjing. Sejak itu, Daegil harus hidup terlantar di pinggir jalan. Awalnya, dia ingin mencari kepala desa untuk membalas dendam. Tapi tak terduga, Koyang mengkhianatinya, melaporkan perilaku kepala desa kepada polisi. Sejak itu, Daegil hanya bisa bertahan dengan makan sisaan orang lain. Saat dia sangat putus asa, tiba-tiba, Mina muncul. Dia membawa dia untuk makan, dan memberinya uang untuk melarikan diri. Daegil tetap keras kepala dan tidak ingin menerimanya. Tetapi kata-kata berikut dari Mina membuat hatinya seakan mati. Ternyata sepupunya dan Koyang sudah bersekongkol sejak lama. Ketika Mina membuka jendela dan menunjukkan celana dalamnya, Daegil pasti akan tergoda. Jadi keduanya diam-diam menukar kartu. Dia sangat marah karena sepupunya mengkhianatinya seperti itu. Dia berbalik dan mencoba menyembunyikan rasa malunya. Tapi Mina masih mengikuti dia dari belakang. Daegil masih ingin mencari Koyang untuk membalas dendam. Dan Mina menghentikannya dengan pukulan. Akhirnya, dia hanya bisa menerima kenyataan dan meninggalkan kota. Jika aku masih hidup. Kemudian, hidup ini akan menjadi milikmu. Tapi anjing tidak bisa melepaskan kebiasaan makan kotoran. Selain bermain judi, dia tidak tahu apa-apa. Karena lengannya patah, taktik cerobohnya terungkap oleh orang lain segera. Kamu ingin mati, Hu? Kamu pikir aku punya pasangan 9? Ya, aku akan senang kan? Dia punya pasangan 8. Kamu ingin mendapat pasangan 10 untuk menang, bukan? Lepaskan aku. Katakan yang sebenarnya. Paman ini buka kartu pemuda ini. Semua bukan. Jadi milikmu apa? Aku juga tidak memiliki. Juga tidak memiliki. Biar aku lihat tanganmu. Lihat tangan. Nah, aku orang cacat. Tindakan ini membuat Daegil kebingungan. Kartu yang dia keluarkan pasti benar. Satu-satunya penjelasan yang mungkin adalah bahwa paman ini adalah ahli yang merahasiakan kemampuannya. Beberapa orang tidak punya bukti, jadi mereka harus membiarkan Daegil pergi. Dia segera mengejar paman itu. Tapi paman ini mengabaikannya. Daegil sangat cerdas. Dia melihat orang-orang di kasino bergerak ke sana kemari. Dia cepat-cepat memberikan 2 tumpukan uang kepada paman itu. Hal ini mengubah situasi, mengatakan bahwa mereka berdua bekerja sama. Lihat pemain judi lainnya mengejar mereka. Paman ini tidak punya pilihan selain melarikan diri bersama Daegil. Sejak itu, Daegil tidak pernah menjauhi paman itu. Dia ingin menghormati paman itu sebagai gurunya. Anak muda ini sangat berbakat. Dia merawat gurunya dengan setia. Paman akhirnya setuju untuk menerima dia sebagai muridnya. Tapi paman ini tidak mengajarkan trik apapun kepada dia. Tapi dia hanya mengajarkan cara melihat orang. Ekspresi dan tatapan setiap orang mengungkapkan sinyal yang berbeda. Mereka tanpa sadar telah mengungkapkan pemikiran mereka. Kemudian membawa Daegil ke kasino keluarga terkecil untuk memulai. Melihat berbagai trik cerdas dan ekspresi berubah-ubah. Kemampuan Daegil semakin mahir. Namun suatu hari, dia secara tak sengaja bertemu dengan saudaranya. Saat itu, dia terlihat sangat suram. Melihat Daegil, dia ingin memukulnya dengan tongkat. Saudaranya akhirnya mengungkapkan rencana awal sang kepala desa. Mereka semua adalah penipu. Hanya Daegil yang tertipu. Sejak masuk ke kasino, kepala desa sudah mengintainya. Termasuk Wo Suya, yang merupakan kaki tangan yang kepala desa undang. Dia menggunakan perempuan cantik untuk menipu Daegil. Karena dia ingin mengambil ginjalnya, untuk dicangkokkan ke kepala desa. Bahkan lebih menjengkelkan lagi adalah, setelah dia melarikan diri dari ibu kota, Mina diselamatkan olehnya, tetapi dijual oleh Koyang kepada orang lain. Daegil ingin membebaskan Mina dengan membayar tebusan. Tapi pemiliknya bukan Yuryong, yang sebelumnya dia hadapi. Mina ada di mana? Apa kamu punya hak untuk bernegosiasi denganku? Mina ada di mana? Jual Mina. Berikan padaku. Melihat Daegil mengeluarkan sejumlah uang seperti itu, Yuryong memberikan kesempatan pada Daegil. Untuk Daegil dan Mina bertaruh. Untuk mencegah kecurangan, setiap orang diikat satu tangan. Jika Daegil menang, dia akan melepaskan tangan kanan dan membawa Mina pergi. Jika Daegil kalah, dia akan meninggalkan tangan kanan dan pergi sendiri. Bodoh, tidakkah aku sudah mengatakan padamu untuk tidak kembali? Nyawaku ada dalam genggamanmu, aku bisa pergi kemana saja. Kamu pasti akan kalah. Aku akan melihat matamu. Kita bisa keluar bersama-sama dari sini. Mina dipilih untuk bermain terlebih dahulu. Siapapun yang memiliki nilai lebih tinggi akan menang. Saat giliran Daegil tiba, dia dengan hati-hati mengintip semua kartu. Hingga mata Mina mulai menyipit. Daegil tanpa ragu memilih kartunya. Mina memenuhi harapan semua orang dengan mendapatkan pasangan angka 9. Saat Yuryong merasa yakin dia akan menang, Daegil mengungkapkan pasangan angka 10. Kamu berani bermain licik di depanku. Kamu percaya aku akan mengalahkanmu? Tutup mulutmu untukku. Keluarkan pedang itu di sini. Potong tanganmu di depan.